Selamat malam para pemirsa. Ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan berita-berita perilaku amoral, perilaku bejat dari oknum yang diduga sebagai pemilik sekolah. Dia mengumpulkan murid-murid wanita dari berbagai daerah. Dikumpulkan di suatu lembaga yang katanya sekolah. Masih di bawah umur. Ternyata murid-murid wanita yang masih di bawah umur ini hampir semuanya dilakukan hubungan intim. Sampai hampir semuanya melahirkan anak. Bahkan ada yang sampai melahirkan 2 kali. Dan hampir semuanya masih di bawah umur. Masyarakat geram. Masyarakat minta agar pelaku ini dihukum berat. Namun apakah undang-undang kita sudah cukup memadai untuk menghukum orang seperti ini? Inilah Hot Room. Tuntaskan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Darurat, darurat, darurat. Di tengah pandemik dan bencana, kini Indonesia juga sedang darurat kejahatan seksual. Pemberitaan kasus kejahatan seksual belakangan ramai memenuhi media, di mana kebanyakan korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Tak bisa dimaklumi. Pelakunya adalah tenaga pendidik yang seharusnya membimbing dan mengayomi mereka. Tapi dengan biadab dan tak bermoral, para pelaku itu justru memperdaya korban dan merusak masa depan mereka. Ram! Hei! Apa sih yang ada di dalam kepala kalian? Masyarakat pun dibuat geram dan meminta pemerintah untuk memberi hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan seksual. Tapi sayang disayang, rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tidak kunjung disahkan hingga saat ini. Ayo dong, bapak-bapak, ibu-ibu wakil rakyat, segera sahkan RUU TPKS agar kejahatan seksual tidak lagi terulang. Jangan hanya responsif mengurus drama politik dan korupsi. Ini jauh lebih penting. Karena kejahatan seksual telah merenggut cita-cita dan harapan generasi penerus bangsa. Untuk membahas aspek hukum dari para predator ini, telah hadir di ruangan ini para ahlinya. Yang pertama adalah Bapak Manager Nasution, yang adalah merupakan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Yang kedua, selamat malam Pak. Yang kedua Ibu Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat malam Bu. Ya. Yang berikutnya Bapak kita yang ganteng, Bapak M. Farhan, anggota Badan Legislatif DPR RI dari fraksi Nasdem. Selamat malam Pak. Yang berikutnya adalah Ibu Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Ibu terlalu cantik sih jadi. Salam sehat Bang. Salam sehat Bu. Berikutnya adalah Profesor Cipta Lesmana, pemerhati masalah moral. Selamat malam Pak. Selamat malam Bang Hotman. Berikutnya adalah Ibu Kurniasi Mufidayanti, anggota Badan Legislatif DPR yang hadir melalui Zoom. Selamat malam Bu. Selamat malam Bang, sehat semua Bapak dan Ibu yang ada di studio. Ya Bu, selamat malam. Insya Allah, terima kasih Bu. Oke, sebelum kita melanjutkan diskusi di sini ada video tentang kasus kekerasan seksual yang kita tonton bersama. Silakan.
darurat. Darurat, benar-benar darurat. Di akhir tahun ini, publik dihebohkan oleh 3 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai moral kebaikan. Yang lebih menyakitkan lagi, pelakunya adalah seorang guru yang semestinya digugu dan ditiru sifat baiknya, tapi malah berubah menjadi predator seks tak bermoral. Beberapa kasus terjadi dalam kurun waktu ini. Yang pertama, terjadi di Kota Bandung. Oknum guru Heri Wirawan menyetubuhi para santriwatinya tak tanggung-tanggung. Selama kurun waktu 2016 hingga 2021, 12 santriwati menjadi korban kekerasan seksual. Tak hanya di Bandung, bulan Desember ini menjadi bulan kelabu dunia pendidikan. Di Cilacap, aksi bejat kekerasan seksual dilakukan oleh MAYH terhadap 15 anak didiknya. Begitu pula di Tasikmalaya, terjadi kekerasan seksual yang melibatkan 9 korban santriwati yang dilakukan oleh seorang oknum guru. Dan yang terbaru adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Depok. Kekerasan seksual ini dilakukan oleh seorang oknum guru berinisial MMS terhadap 10 anak didiknya. 4 rentetan kasus kekerasan seksual dalam sebulan ini menampar semua pihak. Tidak hanya keluarga korban, pemerintah maupun dunia pendidikan, masyarakat sekitar pun menjadi was-was akan kejadian ini. Akankah kita berdiam diri melihat kasus-kasus kekerasan seksual kerap terjadi di tengah masyarakat? Bagaimana perumusan RUU TPKS yang seharusnya menjadi payung hukum bagi para korban? Dan hukuman apa yang pantas untuk para predator seksual? Kebirikah atau hukuman mati? Oke, berikut ini kita akan melihat grafis kekerasan seksual berdasarkan gender dan usia. Silakan. Nah, ini dia nih. Jadi korban anak 58,6%, dewasa 41,4%. Yang paling banyak ternyata adalah di usia 13 sampai dengan 17 tahun. Ya. 34% korbannya. Oke, Pak Manajer Nasution, sebagai dari LPSK, agar kita melihat dulu kasus nyata yang di Bandung, ya, di mana kita dengar ada pemilik sekolah melakukan hubungan intim dengan hampir seluruh pemilik muridnya dan melahirkan anak. Apa sebenarnya kejadian sebenarnya? Bisa diceritakan nggak? Bang Hotman, LPSK menerima pengaduan itu 9 September dari UPTD teman-teman Bandung. Ya. Lalu LPSK melakukan penelahan. Kita menemukan 30 saksi korban. Kemudian kita bawa ke sidang Mahkamah Pimpinan di LPSK. Ya. Yang diterima 29 jadi terlindungnya LPSK. Oke. Mereka ini oleh LPSK ada yang diberikan hak prosedural. Jadi kalau nanti ada proses hukum, LPSK kemudian akan mendampingi mereka di setiap proses. Ya. Tapi juga mereka mendapat pemulihan medis. Tapi intinya dulu, korbannya ini sebenarnya berapa orang? Korban yang ditidurin sama pemilik sekolah ini? 13 sementara ini. 13. 13. Umur berapa? Umurnya rentang usianya 12. Masih di bawah usia anak. 12 sampai? Sampai kalau anak kan sampai 18-an ya, jadi di bawah 18. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, anak yang sama berlangsung bertahun-tahun gitu. Hasil temuan kita, sesungguhnya peristiwa ini sudah berlangsung sejak tahun 2016. Jadi satu orang anak yang sama oleh si pemilik sekolah ini, ditidurin bertahun-tahun gitu. Semacam hubungan intim atau gimana? Dari 13 ini, ya, itu kan 8 diantaranya sudah melahirkan. 8 sudah melahirkan? Ada 8 anak yang sudah melahirkan. Dan anaknya di asrama itu juga? Iya. Oh, berarti seluruh korban ini saling tahu mereka? Bahwa mereka sudah ditidurin oleh si pemilik sekolah? Di antara korban, sesama korban tahu. Tahu. Problemnya, kenapa kemudian berlangsung kurang lebih 5 tahun, baru kita tahu. Atau publik tahu.
Nah ini saya kira problem yang juga harus kita kaji. Tentu kalau LPSK berada di hilir ya, di hilir itu artinya kalau ada korban kemudian kita penuhi hak-haknya. Termasuk sebetulnya kita sedang menghitung hak restitusi mereka. Restitusi ini kan pembebanan, jadi biaya yang diberikan kepada pelaku, yang dibebankan kepada pelaku ya. Nah sementara ini kita menemukan ada indoktrinasi. Jadi kalau bahasa hukumnya mungkin semacam penyeludupan paham-paham ideologi. Gitu ya. Sehingga anak-anak ini diperlakukan seperti itu, selama ini tidak merasa bahwa itu sesuatu yang mestinya dilaporkan. Nah karena itu saya kira ini juga tanggung jawab bersama ya untuk kemudian melakukan. Kalau dulu ada penilik sekolah ya, ada pengawas sekolah yang secara aktif untuk kemudian terjun ke sekolah-sekolah, di semua sekolah, bukan hanya sekolah Bandung. Saya kira ini keprihatinan bersama. Kita rehat dulu, ketemu lagi sesudah berikut ini.